Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rahma Wulandari dan dua rekan saya Anggi Dwi Fortuna dan Noverin Dina Wuryandani. Kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi Public Relation akan mempresentasikan hasil dari makalah kami tentang analisis bauran pemasaran, analisis SWOT dan STP PT Indofood. Presentasi kami hari ini untuk memenuhi tugas besar 1, dasar-dasar komunikasi pemasaran dan periklanan yang diampu oleh Ibu Niwayan Dewi Susanti. Yang pertama itu ada identifikasi company profile yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi. Identifikasi company profile. Profil perusahaan. PT Indofood adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group dan telah berdiri sejak tahun 1971. PT Indofood khususnya bergerak dalam bidang pengolahan mie instan dengan produk yang dihasilkan antara lain Indomie, Sarimi, Intermie, Supermie, Sakura, dan juga Popmie. Visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan. PT Indofood memiliki visi yaitu menjadikan perusahaan total food solution yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. PT Indofood juga memiliki misi antara lain, yang pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, yang kedua, meningkatkan kompetensi karyawan, yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, dan yang terakhir, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. PT Indofood memiliki tujuan perusahaan. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yaitu mengenalkan produknya ke pasaran agar masyarakat mengenal dahulu produk-produk PT Indofood dan mengenai target pasarannya. Dan yang kedua, tujuan jangka menengah. PT Indofood yaitu perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen baik dalam kualitas maupun kuantitas produk. Dan yang terakhir, tujuan jangka panjang. Yang pertama, menghadirkan mie instan yang berkualitas. Yang kedua, memelihara kesetiaan pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan harga yang kompetitif. Lalu ada budaya atau value perusahaan. Budaya dari PT Indofood adalah konsisten, yaitu consumer, inovatif, staff excellent, dan teamwork. Yang dimaksud dengan konsisten adalah keberhasilan perusahaan tergantung kepada kepuasan pelanggan. Inovasi merupakan kunci pertumbuhan di masa depan. Dan yang terakhir ada struktur organisasi. Struktur organisasi PT Indofood dipimpin oleh General Manager dan serta para jajaran di bawahnya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi bauran pemasaran marketing mix 7P. Yang pertama itu ada produk. Pada PT Indofood itu brand name yang digunakan itu adalah Indomie. Indomie ini memiliki cita rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia dan produk yang ditawarkan oleh Indomie itu dengan berbagai varian rasa. Yang kedua itu ada price atau harga. Harga Indomie terkenal cukup murah dengan harga sekitar 1.700 dan dijual di pasaran dengan harga sekitar 2.500. Yang ketiga ada place atau tempat. Di sini PT Indofood itu memiliki grup distribusi yang memiliki jangkauan terluas di Indonesia. Jadi grup distribusi PT Indofood ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Yang keempat ada promotion atau promosi.
PT Indofood gencar melakukan promosi melalui iklan baik di billboard, iklan TV, maupun melalui sponsor acara event, dan adapun melalui media-media lainnya, baik media sosial maupun media teknologi yang lain. Adapun tagline yang digunakan di pada Indomie itu adalah Indomie Seleraku. Tagline ini mudah diingat oleh setiap kalangan. Yang berikutnya ada people, atau yang dimaksud people di sini adalah PT Indofood itu menyediakan layanan kepada konsumen dengan menempatkan SPG di setiap outlet yang menjual produk Indomie dan memberi layanan melalui customer service. Berikutnya ada proses. Dalam produk Indomie itu, PT Indofood memberi jaminan berupa sertifikasi halal maupun jaminan-jaminan kesehatan lainnya, dan kayak jaminan kadaluarsanya dan sebagainya. Berikutnya ada physical evidence. Physical evidence yang dimaksud adalah untuk memberi kenyamanan dan kepercayaan konsumen terhadap PT Indofood. Dan PT Indofood ini memiliki pabrik untuk produksi yang cukup memadai dengan mesin-mesin yang cukup canggih. Berikutnya ada strategi pemasaran PT Indofood. Untuk strategi pemasarannya itu yang pertama, PT Indofood meningkatkan budaya inovasi rasa dan produk dengan target pasar yang berbeda dan mendorong pertumbuhan untuk mempertahankan kepemimpinan pasarnya. Yang kedua itu ada membangun pabrik-pabrik baru untuk pendistribusian produk secara efektif dan efisien kepada konsumen. Yang ketiga, membangun gudang-gudang baru guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan rantai pasokan dan meningkatkan kegiatan operasional gudang sehingga meningkatkan posisi di pasar. Yang keempat, memperluas jaringan distribusi, dan yang kelima, promosi melalui media elektronik guna mengupayakan brand produk kepada konsumen. Di sini memperluas jaringan distribusi itu maksudnya PT Indofood gencar melakukan ekspor ke berbagai negara. Salah satunya itu pada produknya yaitu Indomie. Indomie ini sudah diekspor ke berbagai negara, khususnya di negara-negara ASEAN. Yang terakhir itu kan promosi melalui media elektronik. Jadi PT Indofood ini melakukan promosi melalui media elektronik, baik media televisi ataupun media sosial dan berbagai marketplace lainnya. Di sana PT Indofood itu melakukan promosi baik dari harganya maupun dari yang lain-lainnya. Selanjutnya ada identifikasi strategi pemasaran, akan dijelaskan oleh rekan saya, Noverin. Baik, untuk identifikasi strategi pemasaran Indofood, di sini ada analisis SWOT dari PT Indofood, yang dimana PT Indofood memiliki kelemahan. Yang pertama, terlalu banyak brand yang dikeluarkan, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood, permintaan pasar yang belum terpenuhi, produk yang tidak dapat dibedakan oleh kompetitor, persediaan bahan baku sebagian masih tergantung pada impor. Yang kedua, ada peluang. Yang pertama, melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan diversifikasi terhadap produk lain, pasar domestik yang berkembang, segmen pasar yang baru, dan pasar internasional. PT Indofood juga memiliki kekuatan, yaitu keahlian dalam cita rasa Indonesia, jangkauan distribusi yang luas, brand yang sudah terkenal, kualitas SDM yang baik, dan mendapatkan banyak penghargaan. Selain itu, terdapat juga ada ancaman. Yang pertama, persaingan iklan maupun inovasi, tidak fokus terhadap satu jenis produk, persaingan harga dengan kompetitor, dikenakan pajak penjualan, dan krisis keuangan dunia. Selanjutnya ada segmentasi, targeting, dan positioning PT Indofood. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi demografis dan psikografis yang digunakan oleh PT Indofood adalah untuk menjangkau siapa saja yang dapat mengkonsumsi produknya. Contohnya seperti Indomie. Indomie ini dikhususkan untuk remaja atau usia dewasa. Kalau My Noodles itu dikhususkan untuk anak-anak.
dan bahan-bahannya juga terbuat dari wortel dan rumput laut. Yang kedua ada targeting. Nah, produk Indomie varian goreng dan kuah ini target pasarnya untuk semua usia ya, kecuali bayi dan balita. Dan untuk My Noodles itu ke targetingnya untuk anak-anak. Positioning dari PT Indofood yaitu Indomie saat ini sudah merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Selain itu, tagline yang dibuat Indomie adalah Indomie seleraku, yang dimana pasti setiap orang mudah mengingatnya. Selain itu, produk Indomie merupakan produk mie instan yang praktis, nikmat untuk dikonsumsi, cepat disajikan kapan saja, dikonsumsi bersama lauk pauk lainnya. PT Indofood memiliki strategi implementasi strategi pemasaran, yaitu Indofood senang mempertahankan eksistensi dan menaikkan saham atau profit perusahaan. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Anggi dan Noverin. Untuk kesimpulannya, PT Indofood adalah perusahaan yang cukup terkenal di dalam negeri maupun di luar negeri karena strategi pemasaran yang baik serta peluang yang cukup besar untuk menaikkan citra perusahaan. Serta tempat atau pendistribusian mie instan PT Indofood berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di tengah kota dan mudah dijangkau. Produk mie instan ini juga mudah didapatkan baik di mall, minimarket, pasar, dan warung-warung lainnya. Untuk saran PT Indofood, sebaiknya PT Indofood ini lebih fokus ke salah satu produk dahulu dan mencari tahu apa kebutuhan dari konsumennya. Karena hal ini merupakan salah satu kekuatan untuk membentuk inovasi produk yang baik. Jadi sehingga perusahaan dapat berinovasi dan memenuhi kebutuhan konsumen agar konsumen itu cepat melakukan keputusan pembelian atau tidaknya. Baik, berikut ini dalam daftar pusaka ada beberapa landasan dan teori yang kami gunakan untuk menyusun makalah serta PPT hari ini. Salah satunya itu ada di coursehero.com yang membahas tentang marketing mix pada PT Indofood. Terus ada Text ID yang membahas tentang visi dan misi PT Indofood, dan ada ePrints UKM yang membahas tentang sejarah singkat perusahaan PT Indofood, dan Hanning Jigles WordPress yang membahas tentang analisis SWOT PT Indofood, dan ada Eris Herianto Blogspot yang membahas tentang analisis strategi, targeting, dan positioning PT Indofood. Baik, sekian presentasi dari kami bertiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam isi presentasi hari ini. Jika ada saran maupun kritik dapat melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.